Assalamualaikum, saya Rahmi Yulia. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah pengantar ilmu hukum yang saya pelajari selama 1 semester ini. Penemuan hukum. Pengertian penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Dapat pula dikatakan penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Dasar-dasar penemuan hukum dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Metode-metode penemuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode argumentasi. Mazhab ilmu hukum. Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan adanya atau timbulnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. B. Macam-macam mazhab hukum, yaitu hukum alam, positivisme hukum, utilitarisme, sejarah, sosiologika, dan realisme. Hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan itu di mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara seorang yang satu dengan warga negara yang lain. Perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata hanya terdapat pada isi, pelaksanaan, penafsiran masing-masing. Jenis-jenis lapangan hukum. Hukum adalah peraturan atau batasan-batasan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Tujuannya untuk membatasi kebebasan negara itu dalam bertindak. Keberadaan hukum administrasi negara dianggap dapat membatasi kewenangan dari lembaga yang menjalankan ketatanegaraan agar tak sewenang-wenang dalam bertindak dalam pemerintahan. Jenis lapangan hukum yaitu hukum tata negara dan dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktik kenegaraan. Dan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antar organ. Asas-asas hukum. Definisi asas hukum. Asas hukum adalah norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum, sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret seperti undang-undang dan pelaksanaan hukum. Fungsi-fungsi asas hukum ada dua, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas dalam hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, moral, perlindungan, kepastian hukum, kepatutan, kepribadian, dan etikat baik. Kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi hukum
jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara lengkap dan sistematis. Sedangkan unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Perbedaan unifikasi dengan kodifikasi hukum yaitu unifikasi hukum merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional, sedangkan kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dilakukan unifikasi suatu hukum adalah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami dan menaatinya, untuk menjamin kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan kuasa atau penyelewengan hukum. Hukum acara peradilan agama dan peradilan negeri. Hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutuskan perkara, dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Sedangkan hukum peradilan negeri adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang melaksanakan dan mempertahankan hukum tata usaha material. Secara singkat, hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di PT UN. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa melanggar kepentingan yang lain. Sedangkan kaidah hukum menurut Sukanto, hukum sebagai kaidah merupakan patokan keperilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berperilakuan. Perbedaan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah perbedaan dari segi pengertian dan perbedaan dari segi dampaknya. Dan kesimpulan dari keduanya yaitu kaidah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya apa yang dinamakan kaidah adalah nilai karena berisi apa yang sepantasnya harus dilakukan. Dari segi tujuan, kaidah hukum bertujuan menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama dan kesusilaan bertujuan memperbaiki pribadi manusia agar menjadi makhluk yang ideal. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Pengertiannya adalah hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nilai dasar hukum: 1. Keadilan, 2. Kepastian, dan yang ketiga, kemanfaatan. Tujuannya untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan damai. Dengan ini maka prinsip keadilan bisa diterapkan, melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain, sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis sebagai jaminan bahwa setiap orang tidak melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak kerugian pada individu lain. Dalam arti lain, mengatur pergaulan manusia. Fungsi hukum yaitu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, mengatur interaksi dan pergaulan antar manusia agar menjadi damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, memberikan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sebagai alat dan fungsi kritis sosial, dan sebagai sarana untuk penggerak pembangunan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum